Halo? Yang merusak tatanan di Indonesia ini orang bodoh apa orang pinter? Sing kenceng toh. Yang ngerusak tatanan di negeri ini orang bodoh apa orang pinter? Yang menghabiskan duit negara, jatahnya rakyat miskin, itu orang bodoh apa orang pinter? Orang pinter. Yang bodoh tokoh dewasa sibuk berprestasi, menduduki kursi, rebutan posisi, kalau perlu koalisi dan korupsi. Sedangkan anak muda pandai berorasi, suka demonstrasi, bahkan ada yang ahli caci maki. Sadat al-habaib wal ulama al-ajilla wal a'izza, para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang dimuliakan, yang kita taklimi, kita mohon doanya, kita mohon pangestunya. Bil khusus terima kasih sudah diwakili Mas Bidin. Seperti yang beliau katakan tadi, di tempat ini pertama kami diperjumpakan, dan waktu itu alhamdulillah viralnya luar biasa, dan viralnya membawa manfaat dan barokah. Waktu itu beliau mendoakan saya, insya Allah setelah perjumpaan pertama akan sering bersama-sama dalam satu majelis untuk ngaji dan sholawatan, mendinginkan Indonesia, mendamaikan Indonesia. Mudah-mudahan diijabahi Allah. Bahkan waktu itu pula beliau mendoakan bersama-sama mulai dunia sampai surga. Masya Allah, hari ini dipertemukan kembali, dan saya juga nggak janjian. Mungkin dia yang niru saya. Biasanya saya itu kalau bareng Az-Zahir selalu pakai baju warna putih. Tapi ini tadi entah kenapa baju warna putih saya itu kotor semua. Adanya ini ya tak saut ini, nggak tahu. Tiba-tiba beliau juga pakai baju warna hitam. Masya Allah. Rupa-rupanya kami berjodoh dunia akhirat. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wa'afiyah, terus istiqomah memimpin Az-Zahir, Zahir Mania menuju cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menuju ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita hormati, kita cintai, kita banggakan Bapak Rektor Unisula, Profesor Dr. Haji Gunarto SH MH. Betul Prof? Ya, kemarin ketemu saya di LIP waktu di Bandara Semarang. Beliau mau ke Jakarta, saya mau ke Lampung sama Sumatera Selatan. Jujur, pertama beliau pangling sama saya juga pangling sama beliau, sama-sama panglingnya. Masuk lift kan saya duluan di dalam, beliau begitu masuk dengan gagahnya, Gunarto Profesor Unisula. Dan beliau nggak tahu kalau yang diajak salaman dan di dalam lift itu saya. Bener kan Prof? Alah, ngaku aja. Akhirnya ngobrol, begitu tahu keluar lift baru beliau cium tangan saya. Awalnya ndangak kayak gini.
Lah emang saya ketemu beliau ya 4 tahun, 3 tahun apa 4 tahun yang lalu, Prof. 4 tahun yang lalu di tempat ini, dan ketemu lagi baru kemarin plus sekarang ini. Ya Allah, terima kasih Prof. Mudah-mudahan persaudaraannya dawam ila yaumil qiyamah. Pembina yayasan serta seluruh pengurus yayasan, Habib Hasan, Habib Husain, dan habaib yang lain, kemudian para wakil rektor, para dekan, wakil dekan, para kepala biro, kepala prodi, para dosen, keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang, kampus terbaik tingkat dunia. Sebentar peringkat 401. 401 dipamerno. Itu pembodohan publik itu. Masa kampus terbaik tingkat dunia, nah, bawahnya itu yang bener peringkat 401 seluruh dunia, dari ratusan ribu bahkan mungkin jutaan kampus bisa meraih peringkat 401. Ini keren. Kalau PTS se-Jawa Tengah peringkat 1. Kalau di Indonesia PTS terbaik peringkat 4. Ini Prof, nanti kalau mungkin di Indonesia ini peringkatnya 2, mungkin peringkat seluruh dunia 201 Prof. Karena masih peringkat 4, jadi ya 401. Mudah-mudahan ke depan bisa 201. Masya Allah. Para pejabat pemerintah, baik dari pemerintah provinsi Jawa Tengah, kemudian Pemkot, atau yang mewakili, seluruhnya pejabat yang hadir yang kita hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, nggak bisa saya sebut namanya satu persatu. AKBP Maulud, walaupun sekarang bulannya Dzulqa'dah, tapi beliau selalu maulud. Hadir juga AKBP Heri dan semuanya. Masya Allah. Ini acaranya apa ini? Hari ulang tahun Fakultas Hukum Unisula yang ke 63. Udah lama berarti Unisula ini. Boleh saya persembahkan sebuah pantun? Oh, pakai cakep, boleh. Ikan hiu halus kulitnya, kejar-kejaran sama buaya. Dirgahayu Fakultas Hukum Unisula, semoga ke depan makin berjaya. Pagi-pagi sarapan ketan, dicampur kulup sama kecambah. Mari ngaji dan sholawatan agar hidup makin barokah. Ono bebek lemu-lemu, bokonge ditutuk ndoke akeh. Sing melek bakal oleh ilmu, sing ngantuk lambene nduweh. Ikan patin, ikan bandeng, ikan tuna dimasak tumis. Habibidin memang ganteng, Abah Anza lebih manis.
Ini saking bingungnya saya mau ngomong apa, karena ini ngajinya di Fakultas Hukum. Ini kan untuk para mahasiswa mahasiswi juga generasi muda Indonesia dengan kuliah di kampus yang paling keren di Jawa Tengah ini, Fakultas Hukum Unisula. Insya Allah masa depan oke, boleh, masa depan terang, cita-cita cemerlang, harapan gemilang, dan kalian insya Allah jadi pemenang bukan pecundang. 63 tahun perjalanan sejarah Fakultas Hukum Unisula, ini waktu yang tidak singkat. Ya, saya ungkap sejarah. Sejarah itu aslinya kan berasal dari bahasa Arab syajaroh, artinya pohon. Tapi lidahnya masyarakat kita itu mau ngomongin syajaroh repot, maka yang terucap sejarah. Lesan masyarakat kita kan begitu, fardu dibaca perlu, ridho diunekno lilo, ora ridho ya ora lilo, khairun dadi kirun. Masyarakat kita begitu, kalimah syahadah ya diunekno kalimah syada, syahadatain sekaten. Wong ada orang namanya Abdur Razzaq, wih diceluk Dul Raja. Sing parahi Abdul Majid dipanggil Dul Genjit. Masyarakat kita begitu. Mbah-mbah kita dulu kalau bersin maunya alhamdulillahi rabbil alamin, tapi karena lidahnya nggak bisa andulamin gitu. Nah, sejarah itu aslinya bahasa Arab syajaroh, artinya pohon. Para jamaah, terutama adik-adik mahasiswa mahasiswi, pohon apapun pasti mengalami 3 fase. Pertama fase tunas, kedua fase puncak, dan yang ketiga fase tumbang. Tunas, puncak, tumbang, tukul, metit, ambruk, kebangkitan, keemasan, kehancuran, perintis, penerus, pewaris. Paham ndak ya tidak ngaji kayak gini? Pohon apapun pasti mengalami 3 fase, 3 tahapan. Saya ulang, tunas, puncak, tumbang, tukul, metit, ambruk, kebangkitan, keemasan, kehancuran. Jadi ada generasi perintis, ada generasi penerus, ada generasi pewaris. Maka dalam bahasa sejarah, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, sejarah itu mempunyai 3 kekuatan yang masing-masing mewakili zamannya. Ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan. Dulu, sekarang, dan nanti. Telah, sedang,
dan akan, madhi, hal, mustaqbal, first time, present time, and next time. Masing-masing ada wakilnya. Masa lalu diwakili oleh generasi tua, masa kini diwakili oleh generasi dewasa, sedang masa depan diwakili oleh generasi muda. Maka dalam bahasa sejarah, siapakah orang tua? Orang tua adalah manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak banyak harapan di masa depan. Siapakah orang dewasa? Orang dewasa adalah manusia masa kini yang sudah mulai lupa dengan semangat dan idealisme masa lalunya, tapi sudah tumpul kalau diajak bicara soal masa depan. Dan siapakah orang muda? Orang muda itu manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini, tapi belum banyak beban dan pengalaman di masa lalu. Generasi dewasa apa generasi muda? Halo? Kalau kita bicara masa depan itu loh, kira-kira untuk generasi tua, generasi dewasa apa generasi muda? Betul, generasi muda. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah tokoh di masa depan. Makanya para sesepuh kita itu luar biasa loh dalam mendidik anak cucu. Orang tua kita dulu itu punya filosofi yang sangat tinggi, punya filsafat yang sangat hebat. Para sesepuh kita dulu itu suka memagari kampungnya dengan pohon bambu. Coba tanyakan sama mbah-mbah sampean yang sudah sepuh, kampung-kampung itu rata-rata dikelilingi pohon bambu sebagai pagar untuk kampungnya. Kenapa? Karena ternyata itu ada filsafat yang sangat hebat. Di dalam rumpun bambu itu tersimpan 3 kekuatan sejarah yang terpadu dalam satu komposisi. Dalam rumpun bambu itu ada bambu tua, ada bambu dewasa, ada bambu muda. Bambu tua namanya tunggak, bambu dewasa namanya pring, bambu muda namanya bung. Maka dulu bangsa Indonesia ketika menatap masa depan, ingin merebut, berjuang dan mempertahankan kemerdekaan, itu yang diajak berjuang bukan generasi tua, bukan generasi dewasa, tapi generasi muda. Yang diseru untuk berjuang itu bukan tunggak, bukan pring, tapi bung. Makanya ada lagunya, mari bung rebut kembali. Bukan mari pring rebut kembali, bukan mari tunggak. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung, jargonnya itu bukan mari tunggak, mari pring, ndak, mari bung, karena yang diajak berjuang itu bung, generasi muda. Maka pada masa pergerakan Indonesia kaya dengan bung-bung bangsa. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Syahrir, ada Bung Tomo, ada Bung Bidin. Gak masa ini ganti Bung. Nah, ada Bung Anza.
Masa pergerakan kan Indonesia kaya dengan bung-bung bangsa. Karena memang yang bergerak, berjuang dan punya masa depan cerah itu bung. Maka adik-adik remaja, kalau pengen jadi tokoh hebat, kalau pengen masa depan gemilang, kalau pengen hidupnya sukses dunia akhirat, harus punya sifatnya bung. Apa saja itu? Satu, perhatikan. Bung itu tegak dan runcing, jejeg tur lancip. Ndak ada bung itu kok bengkong tumpul. Kalau ada bung yang tidak tegak, tidak runcing, ada bung kok bengkong tumpul, ini biasanya terus dipotong, terus dimasak, disayur, dipangan, mlebu weteng ning jero dinam, metu dadi rai gedhek. Itu bukan bung harapan, itu bung ancaman. Bung kok nggak tegak, nggak runcing, dia nggak bakal bisa tumbuh dengan baik. Nah, artinya apa? Generasi muda itu harus tegak dan runcing, harus idealis dan kritis. Kalian harus jadi generasi yang perintis, bukan pewaris, yang pengais, bukan pengemis, yang pelopor, bukan pengekor, yang penggerak, bukan penggertak, yang luar biasa, bukan yang biasa di luar, yang punya karakter, bukan yang karaten, yang ahli zikir, bukan yang tukang kentir, yang ahli sholawatan, bukan yang tukang pacaran, yang beradab, bukan yang biadab, yang terpelajar, bukan yang kurang ajar. Jadilah pemenang, jangan jadi pecundang. Bikin kata-kata kayak gini susah, ora gampang, mulane yo angel. Dua, bung itu karakternya selalu ingin melampaui siapa saja. Cita-citanya luar biasa. Jangankan tunggak yang sudah lapuk, pring yang tinggi menjulang harus bisa dilewati. Aku harus lebih tinggi daripada pring itu. Artinya pemuda, generasi muda itu harus kreatif dan dinamis, harus punya himmatun aliyah, harus punya cita-cita lebih hebat daripada generasi sebelumnya, harus bisa melampaui tunggak, harus bisa melampaui pring. Ini cita-citanya bung. Maka generasi muda itu harus bisa memadukan tiga ilmu secara terpadu: ilmu agami, ilmu profesi, ilmu kreasi, agar menjadi generasi yang takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif, imajinatif, inspiratif, inovatif. Ki ngerti pora diomongi ngene iki? Afektif, kognitif, psikomotorik. Iki profesor lho ora ngerti. Nek ku mikir yo suwe kok ngene. Jadi pandai mengolah rasa, pandai mengolah rasio, pandai mengolah raga. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Ya Allah, paham porai. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas sekaligus kriminalitas. Ngerti, pinter, prigel, sregep zikir, pinter mikir, duwe musuh wani melintir. Wis muga-muga paham. Nah, yang ketiga, bung itu punya pelindung diri berupa selubung atau jaket tebal
dengan bulu-bulu yang halus tapi tajam. Itu bahasa Inggrisnya the slumpring. Loh, artinya kalau yang pertama tadi idealis, kritis, yang kedua kreatif, dinamis, yang ketiga ini dia punya pelindung diri berupa selubung jaket yang tebal, bulunya halus tapi tajam. Jangan macam-macam kau pegang, kau bisa ditusuk-tusuk sama bulu halusnya yang tajam tadi. Bahasa Inggrisnya the telusupen. Itu pelindung diri. Kenapa? Dia melindungi dirinya dengan selubung tebal yang bulunya halus dan tajam tadi, karena memang dia belum waktunya keluar. Ini apa ya istilahnya? Apa ya namanya ini? Eksklusif. Apa yang ngomong eksklusif kok angel men to? Ya biasanya ngajine non desa-desa dikongkon ngaji no kampus yo. Eksklusif, tapi eksklusifnya bukan dalam rangka sombong. Eksklusif yang protektif. Understand? Orang ngerti ya wis pokoke yes ngono ae. Eksklusifnya bukan karena angkuh, karena sombong, ndak, tapi eksklusifnya karena menyadari kualitas internal bahwa aku harus berproses dengan aman, belum waktunya aku keluar. Aku harus berproses dengan aman sehingga aku harus melindungi diriku dengan kulit tebal, dengan bulu-bulu yang halus tapi runcing. Nanti kalau sudah waktunya keluar, aku sudah betul-betul mampu, baru nanti aku akan menampakkan diri. Sekarang masih waktunya belajar. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena gini ya, masing-masing generasi, baik generasi tua, generasi dewasa maupun generasi muda, itu kan punya karakter masing-masing. Orang tua itu suka bercerita, orang dewasa sibuk dengan realita, sedangkan anak muda akrab dengan idealita. Makanya kakek dan nenek yang tua kalau didatangi cucunya mesti suka bercerita. Ayah ibu yang dewasa kalau anaknya minta sesuatu alasannya sibuk kerja. Sedangkan anak-anak paling suka kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa. Tokoh tua sibuk menulis biografi. Tokoh dewasa sibuk berprestasi, menduduki kursi, rebutan posisi, kalau perlu koalisi dan korupsi. Sedangkan anak muda pandai berorasi, suka demonstrasi, bahkan ada yang ahli caci maki. Tapi orangnya nggak datang di sini. Nah, sehingga yang perlu benar-benar dibenahi itu yang generasi muda. Allahumma sholli ala Muhammad. Karenanya mudah-mudahan kampus ini benar-benar bisa menjadi kawah condro di muka untuk menuju Indonesia emas. Nah gini para jamaah, modalnya apa? Saya nggak bakal menyampaikan banyak hal. Wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus itu merupakan SK kenabian, itu adalah Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya.
Iqra itu dimensi intelektual, Bismi Rabbik itu dimensi spiritual. Iqra nggak boleh lepas dari Bismi Rabbik, artinya dimensi intelektual nggak boleh lepas dari dimensi spiritual. Intelektual nggak boleh lepas dengan nilai-nilai keimanan. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, Iqra mengantarkan manusia jadi pinter, Bismi Rabbik mengantarkan manusia jadi bener. Nah gini, kelemahan pendidikan modern di kampus-kampus, di universitas-universitas, di fakultas-fakultas, itu kebanyakan Iqra, kurang Bismi Rabbik. Sedangkan pendidikan salaf di pondok-pondok pesantren itu kebanyakan Bismi Rabbik, kurang Iqra. Duh, kok kayaknya nggak mudeng ya jamaahnya. Halo? Bisa memahami yang saya omongkan? Ya Allah, piye yang ngene iki? Ngadeg ae. Berarti ini udah separuh kalau saya udah berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini, nah kita ini ya harus Iqra, ya harus Bismi Rabbik. Jangan Iqra saja tanpa Bismi Rabbik, jangan Bismi Rabbik saja tanpa Iqra. Ya Allah, piye ya? Kalau menengok ini mikir ini, kalau di fakultas, di kampus, di universitas, maaf, Iqra-nya tidak diragukan, kelemahannya rata-rata di Bismi Rabbik-nya, gitu loh. Oke, Iqra mikir ngene iki, memproses ilmu pengetahuan, outputnya orang-orang pinter. Sedangkan Bismi Rabbik ini memproduk iman, hikmah, barokah. Nanti outputnya orang-orang bener. Kita jadi manusia ini ya harus pinter, ya harus bener, ya harus bener, ya harus pinter. Karena kan tidak semua orang pinter itu bener, dan tidak semua orang bener itu pinter. Ada orang pinter yang nggak bener, ada orang bener yang nggak pinter, malah mumet iki. Mesti ngomong ae mumet. Laisa kullu pinterin beneran, walaisa kullu benerin pinteran. Tidak semua orang pinter itu bener, dan tidak semua orang bener itu pinter. Ada orang pinter yang tidak bener, ada orang bener yang tidak pinter. Nah kalau bisa kita harus berjuang maksimal agar menjadi orang yang pinter dan bener, bener dan pinter. Maksud saya begini, sampean biar berpikir bahwa banyak orang hebat, orang sukses itu bukan hanya mengandalkan intelektualitas saja, tapi juga harus ditopang kuat dengan spiritualitas. Ngono lho maksudku. Makanya jangan cuma mengandalkan ilmu saja. Allah ya Karim, piye yo ngene iki. Mumet aku ngene iki. Gara-gara klambine padha irenge iki lho paling. Gini ya. Banyak orang pinter yang enggak bener. Banyak orang bener yang enggak
pinter. Kalau bisa ya pinter, ya bener, ya bener ya. Ini gak dikai contoh gak cetot. Ada orang itu pinter tapi nggak bener. Wah ini bahaya. Pinter kalau nggak bener keblinger. Bener kalau nggak pinter nganyelke. Wes dikai contoh ae. Pinter tapi nggak bener, keblinger, dan punya potensi untuk ngentek ke bekakas. Ternyata yang ngerusak segala sesuatu itu bukan orang bodoh. Innama ahlakas syayyana ahluh. Ternyata yang merusak tatanan itu ahlinya. Bener kok. Halo? Yang merusak tatanan di Indonesia ini orang bodoh apa orang pinter? Sing kenceng toh. Yang ngerusak tatanan di negeri ini orang bodoh apa orang pinter? Yang menghabiskan duit negara, jatahnya rakyat miskin, itu orang bodoh apa orang pinter? Orang pinter. Yang bodoh mestine pengen tapi gak ngerti dalane. Pengen tapi gak roh carane. Sing uripe bingung ke wong bodoh apa wong pinter? Wong pinter. Wong bodoh ora iso bingungke wong dekne wis bingungi karepe dhewe. Yang merusak perekonomian ini orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Yang merusak hukum ya orang-orang yang ahli di bidang hukum. Yang merusak perpajakan ya wong pajak dhewe asline. Wes ora usah diteruske. Pokoke engko terusne kabeh ngono. Wong innama ahlaka syayana ahlu. Nah, sebaliknya sekarang bener kalau enggak pinter nganyelke. Ngerti nganyelke nggih? Lek cara Jawa Timuran gregetno wong. Bener tapi enggak pinter, mesti nganyelke. Wong ditanya apa-apa, Mbak dari mana Mbak? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Ini kan bener, tapi nganyelke. Mbak rumahnya mana Mbak? Indonesia. Iya bener. Rumahnya saman lom di bawah langit atas bumi. Iya bener, tapi nganyelke. Sama nih rumahnya mana? Ndak tak bawa. Kan bener toh. Wong nek omahe dikowoi bekecot. Tapi nganyelke. Wong ke pasar loh belanja, sepeda motor diparkir hilang, habis belanja itu sepeda motor hilang, guyang guyu yo gak lapor polisi yo gak sedih, ketemu koncone tambah guyang guyu, Mas sepeda motor hilang kok guyang guyu toh Mas? Alhamdulillah aku seneng, hilangnya kok pas ora tak tumpai, coba hilangnya pas tak tumpai aku lak katut hilang pisan. Niki kan bener toh, tapi oone pol-polan. Apa ini hujan ini? Masya Allah, barokah, barokah, insya Allah barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makanya gini, jamaah rahimakumullah, pentingnya yang namanya al-hikmah wal barokah. Karena sekarang sampeyan kalau mau cari fakultas pendidikan banyak. Tapi kan belum ada fakultas kesabaran, betul? Anaknya sekolah di mana Bu? Alhamdulillah, anak saya di Unisula. Masuk fakultas apa? Alhamdulillah diterima di fakultas kesabaran. Nggak ada, nggak ada. Maka jangan heran kalau ada tenaga kependidikan tapi nggak sabaran, karena dia bukan lulusan fakultas kesabaran. Dia lulusan fakultas pendidikan tapi bukan lulusan fakultas kesabaran. Kalau pengen ahli di bidang ekonomi sekarang gampang, di mana-mana banyak fakultas ekonomi tapi belum ada fakultas kesejahteraan. Betul? Loh, banyak ahli ekonomi yang tidak bisa mensejahterakan karena hidupnya sendiri nggak sejahtera. Duh, paham porang ini ki. Loh, pengen ahli di bidang teknik ya sekarang banyak fakultas teknik, tapi kan nggak ada fakultas takwa.
Pengen pinter di bidang dakwah gampang, sekarang banyak fakultas dakwah, tapi kan nggak ada fakultas keikhlasan. Makanya jangan heran kalau ada tukang dakwah diminta dakwah pulang nggak disangoni grundel. Karena beliau bukan lulusan fakultas keikhlasan. Maka izin Prof, yang ceramah ini juga bukan lulusan fakultas keikhlasan. Mohon malam ini keikhlasan saya nggak usah diuji Prof, karena jelas-jelas belum teruji. Banyak fakultas hukum, tapi nggak ada fakultas kejujuran, nggak ada fakultas keikhlasan. Maka nggak usah kaget kalau ada ahli hukum, pakar hukum yang terlibat kasus hukum, kadang malah jadi maklar hukum. Wa akhiru da'wahum, dia sendiri yang dihukum, karena memang dia bukan lulusan dari fakultas kejujuran, bukan lulusan dari fakultas keadilan. Sehingga para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, pentingnya memadukan antara Iqra dengan Bismi Rabbik. Bapak Ibu para jamaah, kalau soal Iqra, pengembangan ilmu pengetahuan, memang kampus ini tempatnya. Sekali lagi, mungkin yang lebih perlu ditekankan adalah Bismi Rabbik, pendidikan karakter. Bangsa kita ini nggak kekurangan orang pinter kok, kita yang kekurangan ini orang bener, betul? Astagfirullahaladzim, gak direken aku. Maaf ya kalau kondisinya hujan nih, meskipun di dalam ruangan kayak gini fokusnya jadi berkurang. Oke, sekarang dilanjut para jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Dari Bismi Rabbik ini nanti lahirlah yang namanya al-hikmah wal barokah. Ini penting. Maka saya sering sampaikan juga, orang itu bisa sama di dalam doa tapi berbeda di dalam ijabah, sama di dalam ilmiah tapi bisa berbeda di dalam manfaat, sama di dalam mauidhah tapi berbeda di dalam inabah. Ngajinya bisa sama, tempatnya bisa sama, waktunya bisa sama, tapi fahamnya berbeda-beda. Yang hadir di sini ini loh, tempatnya sama, acara yang diikuti sama, ngajinya sama, tapi fahamnya bisa berbeda-beda. Tingkat pemahamannya aja loh bisa berbeda-beda. Ada kok sing kawit mang leh ngingeti aku metenteng tapi orang mudeng. Ada orangnya duduk kakinya selonjor. Ada yang kelihatannya nggak merhatiin wes, tolah-toleh kelengah-kelengo pelengaan, tapi meskipun begitu ya babar bisa ora paham. Sorry ya, sama-sama air itu khasiatnya bisa berbeda-beda kok. Airnya sama tapi nilainya bisa berbeda-beda. Udah, sama-sama jilbabannya, tingkat solihahnya bisa berbeda-beda. Sama-sama bersolawatnya, nilai syafaat yang didapat nanti juga berbeda-beda. Yang hadir di sini aja ini loh, ada yang memang betul-betul niatnya tulus,
pengen ikut bersolawat, pengen nyambung dengan Nabi Muhammad, pengen mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketoro mulai awal sampai akhir serius, ketoro mulai awal sampai akhir fokus tenanan le solawatan. Nah, tapi ada yang niatnya sekedar pengen menikmati suara Habibnya, apalagi pengen menikmati wajah ganteng Habibnya. Dirubah itu niatmu. Woi, mbah ra direken aku. Halo, Allah ya Karim. Bapak Ibu para jamaah, kekuatan spiritual ini jadi penting. Makanya ya, doa yang dibaca bisa sama, tapi tingkat keampuhan dari doa itu bisa berbeda-beda. Sama-sama Fatihah, kalau yang membaca kuwi Mbah Yai alim sing kiai tenanan, lho itu Fatihah bisa jadi wasilah sembuhnya penyakit. Anak yang tadinya dedel menjadi cerdas. Tapi nek sing maca lambemu karo lambeku, sama-sama lambe, ya Allah ra nyaut tok. Ambok dicekoki banyu diwacake Fatihah nganti 2 drum 3 drum orang ngefek. Ingat enggak para jamaah rahimakumullah, pernah Rasulullah dalam sebuah perjalanan itu kan dihadang rampok namanya Surakoh. Rasulullah sendirian enggak bawa senjata. Surakoh membawa pedang lengkap dengan pasukan berkuda. Rasulullah dikejar, dihadang, kemudian pedangnya Surakoh dihunus, ditempelkan ke lehernya Rasulullah sambil diancam, ya Muhammad, man a'anak, hei Muhammad, kalau udah kayak gini siapa yang akan menolongmu? Rasulullah hanya menjawab dengan satu kalimat, ayo tolong ditirukan sama-sama, mudah-mudahan dapat barokahnya. Rasulullah menjawab, Allah. Bareng sekali lagi. Mendengar Allah yang keluar dari lisan Rasulullah, pedang Surakoh jatuh, tubuhnya bergetar hebat. Surakoh terjerembab setengah jam gak sadarkan diri. Mendengar kalimat Allah yang keluar dari lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo coba mas, sampean besok ke pasar atau kemana, sampean sendirian, tiba-tiba ditodong orang pakai pisau di perut sampean. Ayo, sapa sing nulungi awakmu? Jawaban sing mantep, Allah. Insya Allah mancepe tambah jeru, brus. Allahnya sama, tapi kekuatannya bisa berbeda. Kenapa? Karena daya spirit dari orang yang mengucapkan yang berbeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini cerita nyata ya. Mbah Yai Mutamakin Kajen, Jawa Tengah, itu pernah pada masa perjuangan melawan penjajahan Belanda. Beliau sudah dikepung sama Belanda, ke pojok, digerombol pepohonan. Belanda, tentara Belanda ini udah pagar betis, mengepung rapet, udah nggak bisa kemana-mana, tinggal nangkep saja. Beliau
Mbah Yai Mutamakin itu membaca salah satu ayat dalam surah Yasin, yang itu juga dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau mau meninggalkan Makkah berhijrah menuju Madinah, dikepung oleh para algojo dari kafir Quraisy. Rasulullah juga membaca ayat itu, waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, ini tentara Belanda yang ngepung Mbah Yai Mutamakin, udah rapet pagar betis, tinggal nangkep, kehilangan jejak, lep, hilang. Ya Belanda nggak bisa nangkep. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung sama algojo kafir Quraisy, Kanjeng Nabi membaca ayat itu sambil bawa segenggam pasir, dipiur-piurkan itu. Lah ini algojo-algojonya kafir Quraisy ini langsung tertidur semua, kesirep semua, pingsan semuanya. Ini saya ijazahkan ke anak-anak santri. Jadi kalau ada pemeriksaan apa saja pengen aman, baca ayat ini, insya Allah aman. Karena razia banyak banget waktu itu. Lah ini santri dia ngerasa tenang karena udah punya doa, udah punya ijazah. Walaupun dia nggak pakai helm, nyantai dia naik motor, pokok dekat sama tempat polisi razia itu dia baca ayat, waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Alhamdulillah, prit ketilang. Nah, dia protes ke saya, bah kemarin pas saya motoran nggak pakai helm, ada polisi razia, saya baca waja'alna min baini aydihim itu kok masih tetap ketangkep bah. Tak bilangin, lah kamu cuman hafal satu ayat itu, lah polisi yang razia hafal surat Yasin no. Makanya kamu ketangkep. Ya Allah ya Karim, Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, tenang, nunggu hujannya agak reda karena malam ini spesial. Dari Fakultas Hukum Unisula tadi saya dibisiki ada door prize untuk jamaah yang beruntung, 1 jamaah putra, 1 jamaah putri, berupa paket umroh gratis. Tepuk tangan untuk Fakultas Hukum Unisula.